Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfarel Muhammad Hawari dari Perbankan Keuangan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Ajahla dengan NPM 203404004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Wahdi dengan NPM 203404040. Perkenalkan, nama saya Febrina Nurhaula Faurisa dengan NPM 203404051. Saya Raisa Devita Salazar. Bab 7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin sciere yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ia haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi. Pengetahuan secara etimologis pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari pengetahuan dari kenal, sadar, insaf, dan mengerti. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan, knowledge, adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah pengetahuan. Maka di dalam kehidupan, manusia dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran. Salam sebagaimana dikutip oleh Suhaidi mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4. Pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, sering diartikan dengan good sense, karena seorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains, yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistemasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya membeberkan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Kemudian perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dari asal katanya kita dapat diketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata Arab alima. Untuk memperjelas pemahaman kita, perlu juga dibedakan antara pengetahuan yang sifatnya pra-ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah harus memiliki objek tertentu atau objek formal dan material. Kemudian harus bersistem, memiliki metode tertentu dan sifatnya umum. Pada dasarnya,
pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti. Sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang pesat demi jalannya waktu, dari zaman Yunani hingga zaman sekarang, yaitu zaman modern. Termasuk Pancasila sebagai dasar negara dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang lainnya. Dengan zaman masa modern ini, perkembangan iptek semakin modern dan semakin cepat. Dengan begitu, Pancasila harus menyesuaikan dengan asas negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dengan aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar dan ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Adapun nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apapun yang dibuktikan dan yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya? Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Nilai kemanusiaan 2. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan hakikat dan martabat manusia. 3. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sifat yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. Dan yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kelima nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan menentukan iptek dengan syarat mutlak iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil. Bahkan tidak jarang karena kemajuan tersebut generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan bangsa yang sudah tertanam sejak dulu kala. Kehilangan spirit ini boleh jadi disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi yang syarat dengan kebebasan. Paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding penghambat kemajuan ilmu. Namun menurut sastra Prateja, setiap ideologi negara harus mampu kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek, diantaranya adalah seperti mengembangkan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, seperti ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Lalu yang ketiga, seperti iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat. Dan yang terakhir, seperti kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit. Masih menurut pendapat sastra Prateja, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah: pertama, pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia harus selalu menghormati martabat manusia. Yang kedua, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu peran komunitas manusia. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat. Dan yang kelima, iptek hendaknya membantu menciptakan masyarakat yang semakin lebih adil. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya, yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek. Dan yang terakhir, setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Dari uraian tersebut mengandung makna yang berbeda-beda. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertai nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal perkembangan iptek sudah harus melibatkan Pancasila. Makna yang ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek, mengasumsi bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebagai ilmu itu dikembangkan. Dan yang keempat, menetapkan bahwa setiap perkembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai perkembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia.
Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan Sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek yang menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang tidak mendukung eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Keempat, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek, mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana, dan penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Kelima, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Pancasila dituntut terbuka dari kritik. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia, yang pertama ada kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi Pancasila sebagai dasar penerapan nilai-nilai pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, ada konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Selama saya mengikuti pembelajaran bersama Bapak, saya sangat mengapresiasi dengan media yang Bapak lakukan, yaitu dengan menggunakan video YouTube. Bisa belajar lebih dalam apa itu Pancasila dan lebih memahami dasar negara Pancasila. Tentu saja sangat menyenangkan. Ilmu yang diberikan sangat mudah dipahami dan jelas. Pendidikan Pancasila ini dapat memberikan banyak manfaat. Semoga kami juga para mahasiswa bisa menerapkan hal-hal baik selama pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Sangat aman, cukup mudah untuk dipahami, juga banyak materi-materi dan wawasan-wawasan baru. Sehingga bukan mahasiswa unsur saja yang bisa melihat pembelajaran yang Bapak kasih kepada mahasiswa unsur. Terus ada juga mahasiswa lain yang bisa melihat pembelajaran yang Bapak buat di YouTube tersebut. Ini adalah tetap semangat dan tetap jaga kesehatan supaya kita tetap belajar dengan sungguh-sungguh dan giat. Ilmu yang diberikan diaplikasikan melalui media YouTube yang dapat memudahkan mahasiswa untuk menontonnya ulang dan sangat bermanfaat. Semoga kita bisa bertetap muka di perkuliahan mulai dari selanjutnya. Sekian. Terima kasih untuk materi dan pembahasannya yang akan Bapak kasih kepada saya dan teman-teman yang lain. Semoga Bapak sehat selalu dan bisa terus berkarya dan mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Terima kasih.